Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan informasi tentang model konseptual keperawatan jiwa. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu memahami konseptual model dalam keperawatan jiwa, memahami konsep dasar masing-masing model konseptual keperawatan jiwa. Kita masuk dengan pengertian. Apa sih itu model? Model adalah suatu alat body of knowledge yang kompleks sebagai suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku manusia. Model konseptual itu akan memberikan kerangka kerja dengan cara mengidentifikasi suatu pertanyaan untuk mendapatkan pemecahan masalah. Dalam keperawatan jiwa, model konseptual ini digunakan perawat sebagai suatu acuan dasar dalam melakukan pengkajian dan intervensi yang lebih baik, serta mengevaluasi keefektifan suatu tindakan keperawatan. Apa alasan perawat menggunakan model? Yaitu alasan untuk munculnya suatu perilaku baru, merupakan suatu strategi dalam melakukan tindakan keperawatan. Perawat juga dapat mengetahui apa sih peran perawat dan peran klien. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari model-model keperawatan jiwa, konseptual keperawatan jiwa, antara lain psikoanalisa, interpersonal, perilaku, sosial, eksistensial, dan kognitif. Kita masuk pertama pada psikoanalisa. Terkenal dengan tokoh namanya Sigmund Freud. Dia bersama kawan-kawannya memperkenalkan model psikoanalisa ini. Fokusnya pada perilaku penyimpangan dari perilaku dan perkembangan manusia. Nah, di dalam model psikoanalisa ini ada struktur mental ego, superego. Dia akan memperkenalkan level dari alam sadar menjadi alam tidak sadar. Nah, ini nanti di psikologi lebih mendalam tentang ego dan superego. Terjadinya deviasi perilaku didasarkan pada penyelesaian yang tidak adekuat terhadap konflik perkembangan, dan pertahanan ego ini tidak mampu mengontrol kecemasan atau ansietas. Gejala yang muncul sebagai upaya mengatasi ansietas dan berkaitan dengan konflik yang tidak terselesaikan tersebut. Nah, kalau itu adalah kita melihat seperti egois, asosial, amoral. Dia tidak mempunyai konsep etika, tidak dapat menunda keinginan yang harus dipenuhi secara prinsip. Dia akan kesenangan, tidak belajar dari pengalaman, tidak mengenal waktu. Dia bagian yang paling primitif. Fungsinya mendorong energinya libido, dan bayi terjadi pada bayi itu terdiri dari yang sangat dominan. Ego atau aku, dia akan memberikan identitas diri pada individu. Bagi yang rasional, prinsip realita mensintesis dari realita tersebut, dan biasa terjadi pada usia 3-10 bulan. Itu nyata. Lalu superego, dia berhubungan dengan moral, peraturan, nilai, cita-cita. Dia mulai dibentuk dari konsep orang tua, gereja, pranata sosial, mengontrol impuls agar individu itu memperoleh suatu kepuasan yang sebesar-besarnya. Perasaannya bersalah, akhirnya individu akan melanggar aturan, dan dapat dikatakan ini merupakan suatu kata hati atau hati nurani atau suara hati. Proses terapeutik dari psikoanalisa ini, pendekatan terapeutik berdasarkan keyakinan bahwa gangguan perilaku berhubungan dengan pengalaman masa kecil yang tidak menyelesaikan dan direpresikan ke dalam alam bawah sadar. Tujuannya adalah membawa ke alam sadar, belajar coping untuk mengatasi masalah. Bagaimana peran perawat dan pasien? Pasien sendiri perannya dia mengungkapkan semua pikiran
dan mimpinya. Terapis dia menginterpretasikan pikiran dan perasaan dan mimpi-mimpi dari pasien. Lalu penerapan dalam keperawatan, perawat mengkaji tingkat ansietas klien adalah itu merupakan antara lain perawat menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik setelah dia terjadi hubungan saling percaya atau sudah terciptanya trust. Perawat akan menggunakan teknik-teknik dalam terapi psikoanalisa antara lain ada teknik asosiasi bebas, ada analisa mimpi, ada analisa transferensi. Contoh kasus, seorang laki-laki yang pernah disiksa oleh orang tuanya sewaktu masa kecil. Ia dipukul dan dianiaya karena ia sering bermain dan lupa belajar, sehingga ia selalu memandang konflik yang terjadi antara ia dan ibunya sampai ia dewasa. Kasih sayangnya tidak didapatkannya waktu kecil. Saat ia dewasa, ia menjalin hubungan dengan seorang wanita, namun ia tidak mencintai. Kenapa? Karena dia selalu cemas. Dia memikirkan bahwa wanita ini kemungkinan akan berperilaku sama seperti ibunya, sampai dia terbawa dalam mimpi. Mimpinya bahwa ia menganiaya pacar. Kita masuk pada model interpersonal. Ini dikembangkan oleh Sullivan dan Peplau. Mereka mengungkapkan bahwa pandangan mereka tentang penyimpangan perilaku berupa ansietas yang timbul dan dialami secara interpersonal. Rasa takut yang mendasar adalah takut terhadap penolakan. Seseorang itu kan membutuhkan rasa aman dan kepuasan yang diperoleh melalui hubungan interpersonal yang positif. Nah, proses terapeutiknya adalah akan berusaha membangun rasa aman pada klien. Jadi kita perawat tuh berusaha membangun rasa aman, menjalin hubungan saling percaya, membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa berharga dan dihormati. Lalu, peran pasien. Pasien itu menceritakan kecemasan dan perasaannya kepada terapis. Sedangkan terapis menjalin hubungan akrab dengan pasien, menggunakan empati untuk merasakan perasaan pasien dan menggunakan hubungan sebagai suatu pengalaman interpersonal yang korektif. Penerapan dalam keperawatan, dia akan melakukan berupaya men-sharing mengenai apa yang dirasakan klien, apa yang biasa dicemaskan oleh klien saat berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, perawat berupaya bersikap empati dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh klien, membina hubungan saling percaya dan aman antara klien, mengoreksi adaptasi klien yang berperilaku maladaptif, dan mengajarkan cara membina hubungan interpersonalnya. Contoh, si A mempunyai sahabat yang sejak kecil, sejak SMA, sangat dekat. Mereka selalu bersama-sama mengerjakan tugas. Namun si A marah terhadap temannya karena temannya memfitnah dia. Kemudian dia tidak mau berkomunikasi lagi. Si A pun mengancam temannya bahwa dia tidak bakal bahagia bersama teman-teman barunya. Temannya pun menjadi lebih sering berdiam diri, jarang bergaul dengan orang lain, dan dia mulai menutup dirinya selama 1 tahun. Kemudian tidak sengaja mereka saling bertemu di universitas saat kuliah. Namun temannya merasa cemas, takut jika nanti dia akan sekelas dengan si A dan dijauhi teman-teman sekelasnya karena si A menceritakan masa lalu mereka. Kita masuk pada model sosial. Model ini dikembangkan oleh Sass dan Kaplan. Mereka mengatakan bahwa pandangan tentang penyimpangan perilaku berasal dari faktor sosial dan lingkungan yang menimbulkan stres yang menyebabkan kecemasan, sehingga mengakibatkan timbulnya gejala. Perilaku yang tidak dapat diterima atau menyimpang diartikan secara sosial dan memenuhi kebutuhan sistem sosial. Bagaimana proses terapeutiknya? Yaitu kita akan pentingnya memodifikasi lingkungan dan adanya lingkungan. Peran pasien secara aktif menyampaikan masalahnya kepada terapis untuk menyelesaikan masalahnya, menggunakan sumber yang ada di masyarakat. Sedangkan peran terapi sendiri mengkaji sistem sosial pasien dan membantu pasien
menggunakan sumber yang tersedia atau menciptakan sumber baru. Bagaimana penerapan dalam keperawatan? Jika hubungan perawat-klien didasarkan dari segi positif, rasa hormat dan empati, maka perawat itu mengkaji aspek spiritual, agama, makna hidup, dan makna yang lebih tinggi. Hubungannya dengan orang lain, hubungan dengan makna penderitaan serta pengalaman yang menyakitkan, hubungan dengan makhluk yang lebih tinggi dalam hal itu Tuhan, nilai-nilai seperti kebenaran, toleransi, memaafkan, kesabaran. Lalu yang kedua, melalui respon mendengar dan empati dan selektif. Perawat membantu klien mendapatkan pemahaman diri. Perawat memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih berbagai alternatif perilaku sesuai keyakinan tentang makna dan nilai hidup. Contoh kasus nona sedang kuliah, aturan akademik ketat, antara lain tugas yang banyak, kumpul tepat waktu, membuat berbagai stresor dan menimbulkan kecemasan, yaitu apakah ia bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu yang kedua, hubungan sosial. Contoh lagi, hubungan sosial di lingkungan pekerjaan, di mana atasannya galak dan sering memarahi pegawai, dan para pegawai yang tidak ramah lebih mementingkan diri sendiri, sehingga terjalin hubungan yang kurang harmonis antara pegawai dan atasan, menyebabkan stresor dan kecemasan jika nanti ia tidak bisa menjalani pekerjaan dengan optimal. Masuk pada model berikutnya, itu perilaku. Ini dikembangkan oleh Bandura dan kawan-kawan. Mereka mengemukakan bahwa pandangan tentang penyimpangan perilaku karena individu telah membentuk kebiasaan perilaku yang tidak diinginkan. Karena perilaku dipelajari, perilaku juga tidak dapat dipelajari. Perilaku yang menyimpang dapat terus terjadi karena dapat mengurangi ansietas. Jika demikian, maka perilaku lain yang mengurangi ansietas dapat menjadi pengganti. Bagaimana proses terapeutik? Maka dilakukan terapi yang namanya kognitif behavior terapi. Terapi ini dikenal dengan modifikasi perilaku. Jadi dia sebenarnya terapi perilaku, behavior terapi, tetapi sudah dimodifikasi namanya kognitif behavior terapi. Bagaimana peran pasien dan terapis? Pasien mempraktekkan teknik perilaku yang digunakan, melakukan pekerjaan rumah dan latihan penguatan. Pasien membantu mengembangkan hierarki perilaku. Nah, terapi sendiri mengajarkan pasien tentang pendekatan perilaku, membantu mengembangkan hierarki perilaku dan menguatkan perilaku di pasien. Penerapan dalam keperawatan, perawat mengkaji perilaku adaptif dan maladaptif. Antara lain perawat dan klien bekerja sama dengan mengidentifikasi perilaku yang memerlukan perubahan. Perawat menggunakan berbagai teknik modifikasi perilaku, misalnya modeling dan lain-lain, termasuk teknik relaksasi. Contoh kasus, seorang mahasiswa yang malas dan sering terlambat kuliah. Alasan biasa klasik saat bangun terlambat. Kebiasaan ini membuat dia sering alpa pada jam perkuliahan pagi, sehingga membuatnya tidak bisa mengikuti ujian. Hal tersebut membuat dia cemas jika ia tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Masuk ke model berikut, yaitu kognitif. Model ini dikembangkan oleh Piaget yang berfokus pada pola berpikir negatif yang mengalami distorsi atau penyimpangan yang mengarah pada perasaan dan perilaku yang maladaptif. Menurut Piaget, setiap individu dilahirkan dengan kecenderungan mengatur dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Nah, terapinya ada rasional emosi, yaitu oleh Albert Ellis. Ahli terapi secara aktif menentang keyakinan klien yang tidak rasional. Terapi Gestalt, yaitu terapi yang meningkatkan kesadaran diri klien dan meningkatkan tanggung jawab klien untuk memenuhi kebutuhannya. Terapi kognitif Beck, ahli terapi mengajarkan pada klien cara-cara mengidentifikasi dan memperbaiki pemikiran yang tidak fungsional tentang dirinya sendiri, dunia, dan masa depan. Contoh kasus,
teknik-teknik model kognitif, yaitu restrukturisasi kognitif, mengajarkan pada klien. Contohnya misalnya ada orang yang mengalami obsesi kompulsi, maksudnya dia di rumah berpikir bahwa ini ada selalu kayaknya ada pencuri, jadi sebelum tidur tuh mondar mandir untuk memeriksa jendela, pintu. Ataukah sekarang seperti perilaku yang sekarang adalah kecanduan gadget, itu juga salah satu. Nah, teknik model itu kita kenapa mereka ke gadget, karena mereka berpikir bahwa gadget ini adalah segalanya. Kalau gadget ini tidak ada di tangan, seperti separuh jiwanya hilang. Nah, ini teknik-teknik yang perubahan perilaku yang keliru, sehingga teknik model kognitif itu kita merestrukturisasi kognitif, mengajarkan pada klien untuk mengubah keyakinan yang adaptif melalui pernyataan yang positif, menolak keyakinan yang tidak rasional, atau menghentikan pikiran pada pasiennya, pikiran negatif ke pikiran positif. Penerapan dalam keperawatan, perawat mengkaji pola pikir klien dan mengidentifikasi adanya kesalahan persepsi. Perawat mendorong asumsi klien tentang tanggung jawab atas perilaku dirinya sendiri dan memperkuat kesadaran akan dampak dari cara berpikir negatif. Perawat menggunakan teknik-teknik kognitif dan strategi intervensi. Contoh, seorang yang takut terhadap balon sering berpikir bahwa seorang yang botak adalah balon dan dia ingin memecahkan balon atau lain. Model medik. Model ini dikembangkan oleh Meyer dan Kraepelin. Gangguan perilaku. Mereka menganggap bahwa gangguan perilaku yang disebabkan oleh penyakit biologis. Gejala-gejala timbul akibat kombinasi faktor fisiologis, genetik, lingkungan, dan sosial. Perilaku yang menyimpang berhubungan dengan toleransi pasien terhadap stres. Proses terapeutiknya adalah terapi yang digunakan yaitu terapi biologis dan terapi psikoterapi. Bagaimana peran dalam keperawat? Pasien mengikuti program terapi yang dianjurkan dan melaporkan efek terapi pada terapis. Pasien menjalankan terapi jangka panjang jika ia perlukan. Sedangkan terapi perannya apa? Menggunakan terapi somatik dan terapi interpersonal. Terapi menegakkan diagnosa penyakit dan menentukan pendekatan terapi. Bagaimana penerapan dalam keperawatan? Perawat berperan dalam berkolaborasi dengan tim medis lainnya dalam melakukan pemeriksaan diagnostik dan terapi jangka panjang. Melakukan terapi somatik, farmakologi, dan teknik interpersonal. Contoh, seorang yang mengidap penyakit kanker yang lama sembuh membuatnya menjadi stres dan depresi dan merasa ingin bunuh diri. Kita masuk pada model eksistensial. Ini dikemukakan oleh Ellis dan Rogers. Teori ini mengemukakan bahwa penyimpangan perilaku terjadi jika individu putus hubungan dengan dirinya dan lingkungannya. Keasingan diri dan lingkungan dapat terjadi karena hambatan pada diri individu. Individu merasa putus asa, sedih, sepi, kurang kesadaran diri yang mencegah partisipasi dan penghargaan pada hubungan dengan orang lain. Klien sudah kehilangan atau tidak mungkin menemukan nilai-nilai yang memberikan arti pada eksistensinya. Proses terapi yang dilakukan adalah rasional emosi terapi, logoterapi, dan terapi realita. Peran pasien dan terapi. Pasien bertanggung jawab terhadap perilaku dan berperan serta dalam suatu pengalaman berarti untuk mempelajari tentang dirinya yang sebenarnya. Terapis dia membantu pasien untuk mengenali diri, mengklarifikasi realita dari suatu situasi, mengenali pasien tentang perasaan tulus, memperluas kesadaran diri pasien. Kelebihan dari ini terdapat memiliki 3 proses terapi, yaitu terapi rasional emotif, terapi logoterapi, dan terapi realitas. Kekurangan, susah menerima masukan dari orang lain.
klien itu akan kehilangan atau tidak mungkin menemukan nilai-nilai yang memberi arti eksistensi. Ini referensinya. Atas perhatian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada waktu dan kesempatan yang lain. Salam sehat jiwa.